saya bersama rekan guru di SMP Negeri 2. Beliau bisa perkenalkan Bu, namanya siapa? Ya, nama saya Elsa Mangenon, saya mengajar di kelas 8 materi IPA. Oke, siap Ibu. Mohon izin, saya boleh melakukan percakapan dengan Ibu berkaitan nanti pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Boleh. Esok hari Ibu akan mengajar materi apa Bu? Masih materi cahaya dan optik, tapi submaterinya besok itu adalah pembentukan bayangan pada cermin cekung. Apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan ajarkan? Pertemuan besok itu melalui metode diskusi, siswa itu diharapkan mampu menganalisa pembentukan bayangan yang terjadi pada cermin cekung. Pembentukan bayangan ya? Ya. Oke. Kemudian apa arah pengembangannya untuk mencapai tujuan yang akan dilakukan? Besok itu tetap menggunakan pembelajaran diferensiasi, tapi lebih fokus ke proses. Ya. Kemudian kita akan melakukan metode diskusi juga, ya, karena ada kerja kelompok. Kemudian memotivasi peserta didik supaya dia lebih aktif lagi. Karena walaupun kerja kelompok, tapi masing-masing anak di tiap kelompok itu harus belajar menggambar pembentukan bayangan. Jadi mereka besok itu akan bekerja dalam kelompok, kemudian ada suatu karya ya, untuk menggambar. Nah, untuk mencapai tujuan dan arah pengembangan itu persiapannya Ibu Elsa apa saja nih? Yang pastinya RPP-nya disiapkan, kemudian mendukung RPP itu juga LKPD-nya, Ya. kemudian materinya itu akan saya persiapkan juga lewat PowerPoint. Kemudian ya, anak-anak juga tadi sudah diinformasikan untuk pertemuan berikutnya akan membawa alat menggambar seperti pensil penghapus dan mistar, dua macam, mistar yang panjang dan busur. Oke. Kayaknya materinya sangat menarik. Kita jumpa besok ya Bu Elsa. Saya penasaran sekali. Terima kasih Bu Elsa. Bersalam kepada Ibu Guru. Kalau sering ini biasanya lihat di mana? Di jalanan, di
Tentukan dulu titik fokusnya. Mau pakai 3 cm, mau pakai 5 cm dari kasih simbol O. Ini video yang pertama ya, kepalanya. Di LKPD ini, bagi saya, mau jelaskan. Ketika bendanya ada di bawah, bayangannya teruskan aja dulu di situ. Lihat garis pertemuannya itu ada di atas sumbutan. Nah, itu. Oke, diteruskan kalau titik melalui titik fokus. Kemudian sinar-sinar sampai ke cermin, Dipantulkan. melalui titik fokus. Dipantulkan melalui titik fokus. Yang lain dicoba. Oke, sudah. Yang kedua, sinar datang sejak di fokus. Panah-panahnya nak, gambar panahnya. Nanti kita lanjut masuk di sinar yang kedua. Sinar datang melalui titik fokus. Dari benda ke bawah Anda masuk ke sinar. Yang lain juga coba.
kabar? Baik. Bu Erlin bisa tidak minta waktunya kita bahas yang kemarin lagi? Oh boleh boleh. Kebetulan saya lagi free ini. Oh ya. Kemarin itu kan Bu Erlin sudah observasi saya. Iya. Dan memang kemarin pengajaran saya itu saya lihat hasil yang saya peroleh kemarin. Jadi ada beberapa anak memang yang tidak bisa mengimbangi teman-teman yang lainnya. Nah, jadi kalau saya bisa persenkan itu keberhasilan anak-anak kemarin dengan tujuan yang ingin untuk anak-anak capai itu sekitar 75%. 75% saja karena memang ada beberapa anak-anak yang memang agak susah mengikuti pelajaran kemarin. Oh, Kira-kira itu apa ya? jadi pertemuan hari ini tujuannya adalah membahas beberapa anak yang belum tuntas seperti itu Iya. ya. Oke, tadi Bu Elsa sampaikan sekitar berapa? 75% aja ya. Itu mereka kenapa itu? Tidak tuntasnya di mana itu? Yang 75% itu karena saya anggap bahwa ada anak-anak sudah sebagian itu sudah bisa menggambar pembentukan bayangan, kemudian mereka juga sudah bisa menentukan bentuk bayangannya. Ya. Tapi sebagian ini ada beberapa anak lagi juga yang menggambar pun juga agak kesulitan. Kesulitannya yang mana itu? Ya, Apakah penanya tidak menggunakan pena, pensil? ada, cuma mungkin karena ini ya, mungkin apa ya ini, memang mungkin dia tidak terlalu hobi dengan menggambar ya, mungkin apakah itu bisa jadi kendala? Kalau menurut Bu Karena- Elsa itu bukan hobi, kendala. Menurut Bu Elsa baiknya pembelajaran itu dilakukan bagaimana kalau dia bisa menggambar? Iya, jadi waktu pulang itu kan saya agak berpikir juga, ini bagaimana ya, biasanya kan anak-anak kalau menggambar kan biasa suka ya, apalagi kan gambarnya juga tidak terlalu susah, karena Iya, cuma langsung. gambar garis-garis, Iya. itu aja. Tapi kalau memang anak dasar memang anak memang tidak terlalu gemar dengan menggambar ya, mungkin itu juga yang bikin dia kesulitan. Jadi akhirnya kemarin tuh saya sempat berpikir, mungkin karena kemarin itu anak itu agak susah, padahal sudah dipandu pun juga urutan-urutan menggambarnya. Jadi saya berpikir mungkin lebih bagus pada saat saya nanti LKPD itu saya perbaiki, mungkin untuk proses menggambarnya itu mungkin lebih bagus kalau LKPD-nya itu saya sudah buatkan latar gambarnya, jadi mereka tinggal menempatkan bendanya, karena kayaknya kesulitannya di situ menggambar tempatnya dan menentukan buang-buangnya. Jadi ya, karena kan kemarin saya hanya bagi LKPD-nya untuk menggambar itu lembaran kosong. Jadi jadi akhirnya saya berpikir berikutnya ini kayaknya lebih bagus kalau sudah dibuatkan dia punya dasar, jadi mereka tinggal menarik garis. Jadi Bu Elsa sampaikan menggunakan sketsa ya. Iya. Apakah hanya sketsa saja yang bisa Ibu Elsa gunakan atau ada media lain yang membantu Bu Elsa supaya kendala-kendala itu bisa ditangani? Iya, jadi setelah pembelajaran kemarin itu sempat akhirnya terpikir bahwa itu sudah yang pemikiran pertama akan membuatkan sketsa supaya anak-anak yang memang kurang gemar dengan menggambar atau agak susah untuk menggambar bisa lebih memudahkan menggambar. Karena sebenarnya intinya adalah bagaimana mereka menemukan bentuk bayangannya. Jadi, nah untuk menggambarnya itu biasanya yang memang tidak terlalu mahir menggambar ya itu memang dia akan kesulitan. Makanya saya berpikir bahwa saya harus buatkan sketsanya dengan posisi bendanya supaya mereka tinggal menarik garis sehingga memudahkan mereka untuk melihat pembentukan bayangannya. Dan memang kemarin juga itu yang menjadi kendala juga itu karena memang anak-anak ini ada beberapa yang memang tidak membawa peralatan. Tidak Sudah peralatan seperti apa itu Bu? penggaris, kemudian pensil. Oh, pensil juga harus Iya, bawa ya? Iya. Hanya pensil itu saja Bu? Sama penggarisnya itu ada dua macam, ada busur dengan Oh, busur.
Ya karena kemarin mereka tidak bawa busuk, jadi terpaksa menggunakan bahan seadanya saja. Jadi memang lengkungannya itu agak kurang pas. Oh, jadi lengkungan itu juga menentukan apa namanya? Ya supaya mereka bisa mencari, supaya mereka bisa menentukan apa ini titik pusat kelengkungan cerminnya. Ya, untuk menarik garis, untuk menetapkan titik fokus dengan titik pusatnya. Oke, iya. Lalu kan kemarin saya lihat Ibu Elsa kan menggunakan PowerPoint dan juga Ibu langsung menggambar ya di papan tulis. Apa ada media yang lain bisa membantu anak-anak? Kalau mungkin dengan PowerPoint mungkin hanya diam, kemudian melihat Ibu menggambar, mereka kerja sendiri di belakang. Apakah ada media yang lain, Bu? Ini ya, rencananya untuk pertemuan berikutnya, karena pertemuan berikutnya itu sudah membahas tentang perhitungannya. Jadi perhitungan jarak benda dan jarak bayangannya, kemudian jarak fokusnya, dan perbesaran bayangannya itu berapa kali. Itu kita sudah masuk itu minggu depan. Dan yang saya rencanakan itu adalah bahwa gambar yang mereka sudah buat itu akan dibahas lagi lebih jauh, karena kalau pertemuan kemarin itu mereka menggambar saja dengan tanpa jarak yang sama. Artinya mereka terserah mereka mau pakai tempatkan bendanya pada jarak berapa itu posisi jarak untuk menentukan jarak fokusnya juga mereka terserah mereka. Jadi kemarin itu kan memang hanya bagaimana dia memahami menggunakan sinar-sinar istimewa ini dalam melakukan pembentukan bayangan. Dan ini rencananya pertemuan berikutnya masih menggambar, tapi tidak terlalu banyak lagi, karena di situ menggambarnya sudah menggunakan jarak, yang pasti. Artinya yang jaraknya sudah jelas. Dan itu saya rencanakan akan membantu mereka juga dengan ada aplikasi simulasi PET. Iya. Simulasi PET. Iya. Itu semacam apa itu? Jadi itu semacam aplikasi yang di dalamnya itu banyak berisi tentang simulasi percobaan tentang mata-mata pelajaran. Itu semacam lab maya begitu ya? Oh. Hampir sama, tapi kalau dia di PET itu lebih detail lagi. Jadi di situ kita bisa tentukan jaraknya sekian, kira-kira nanti bayangannya sekian. Jadi anak-anak nanti akan dipandu lagi dengan menggambarnya. Jadi saat mereka menggambar, nah di situ mereka bisa lihat, oh berarti gambar mereka yang buat ini sudah pas atau belum. Jadi sangat akan membantu membantu ya. Jadi Jadi medianya Ibu siapkan 33 itu, kemudian NKPD-nya itu mereka tetap bawa. Iya. Wah, luar biasa itu. Nah, kapan Ibu Elsa nanti masuk lagi atau programnya akan jalan lagi? Ya, karena minggu ini 6 kelas itu sudah selesai semua menggambar pembentukan bayangan. Berarti minggu depan itu saya sudah mulai dengan masuk penggunaan rumusnya. Ya, jadi minggu depan itu baru mulai. Jadi Selasa itu sudah mulai di kelas A, itu sudah mulai masuk di situ. Jadi ini hari Sabtu Minggu sih, sebentar lagi ya. Saya penasaran Bu Elsa. Kayaknya sangat menarik sekali pembelajaran yang nanti Bu Elsa lakukan, dan semangat Bu Elsa. Terima kasih. Kalau ada kendala kita bisa sharing-sharing bersama. Ya, terima kasih Bu Erlin atas waktunya, dan saya tetap menunggu Ibu Erlin juga sering-seringlah observasi di dalam kelas supaya perkembangan pembelajaran dalam kelas itu lebih baik lagi.